Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Suci kedua umat Islam ya setelah Masjidil Haram. Ibadah di masjid ini sama dengan 1000 kali lipat ibadah di masjid yang lainnya di muka bumi. Kali ini Umi syuting di Masjid Nabawi bersama teman-teman di sini yang hadir setelah menunggu waktu asar ya, antara duhur dan asar. Apa yang akan dibahas? Salah satunya adalah banyak pertanyaan yang masuk. Ini kalau ibadah atau kalau umroh lalu saya posting di status itu boleh nggak? Ada itu yang bertanya. Bahkan yang komentar ke medsos Umi juga banyak. Ibadah kok posting-posting. Nah, pertanyaan itu apakah perlu untuk dijawab? Sebenarnya males ya, tapi kalau untuk pencerahan memang mungkin harus dijawab. Gini teman-teman, jika yang dimaksud dikritisi itu postingan-postingan tersebut diindikasikan akan menimbulkan riya, rasa bangga diri, rasa pamer atas ibadah yang dilakukan, maka tentu saja itu tidak boleh dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah bisa dipastikan yang posting itu riya atau tidak? Dan apakah bisa dipastikan yang tidak posting itu tidak riya? Gimana cara kita memastikan itu semua? Karena apa? Riya atau tidak, yang kebalikannya berarti ikhlas atau tidak, itu tidak bisa dilihat dari kasat mata. Riya, ikhlas itu urusan hati. Siapa yang tahu hati seseorang? Kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau begitu, tidak jaminan yang suka posting adalah riya. Lalu yang tidak posting berarti ikhlas. Apakah jaminan orang yang bersedekah lalu tidak menyebutkan namanya, disebut saja namanya misalkan hamba Allah, atau tidak disebut namanya sama sekali, apakah jaminan dia itu ikhlas? Belum tentu. Lalu apakah dengan orang yang memberikan dikasih nama, dia berarti riya, dia berarti tidak ikhlas? Belum tentu. Bisa jadi dia dengan dikasih nama untuk ketertiban dikasih nama bahwa ini saya memberikan sekian, belum tentu dia termasuk riya. Nah, begitupun dengan postingan. Ya, postingan seseorang tentang hal-hal yang dia lakukan, paling banyak itu adalah tentang umroh atau tentang kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan bakti sosial, misalkan sedekah berjamaah. Apakah itu bisa dijudge sebagai sebuah riya? Bagaimana kalau niat dia bukan riya? Bagaimana kalau hatinya bukan riya? Hatinya bisa jadi pertama ya, dia niat syiar karena Allah. Mensyiarkan kebaikan adalah amal jariyah yang akan memberikan pahala yang sama kepada orang yang menunjukkan kebaikan itu. Seorang melakukan kebaikan karena terinspirasi, karena merasa tergugah, maka dia yang menginspirasi itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya. Jadi itu niatnya syiar, dakwah. Sebagaimana kita lihat para ustadz menggunakan media sosial, YouTube, TikTok, atau apapun itu
untuk media dakwah, maka itu bukan menjadi ria, tapi itu menjadi ladang dakwah, kendaraan buat berdakwah. Karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman kekinian. Nah, yang kedua adalah untuk motivasi dan edukasi. Ya, bagaimana orang bisa tergoda, bisa merasa tergugah, bisa merasa ingin melakukan hal yang sama kalau dia misalkan tidak melihat orang lain melakukannya. Contoh, tatkala seseorang melihat orang lain umroh, bisa ada depan Ka'bah, bisa ada di Mekah. Tidak sedikit orang yang merasa ikut bahasa Sundanya kabita, terpesona, tergugah, pengen melakukan hal yang sama. Akhirnya mereka melakukan ikhtiar untuk mewujudkan itu. Dan itu adalah efek baik dari motivasi, dari sharing kita, dari postingan kita. Tuh. Tatkala seseorang membantu orang lain di posting, ada orang yang sakit kah, ada orang yang tidak mampu kah, lalu dia posting, dan akhirnya orang yang melihat itu merasa tergugah. Oh, jangan-jangan di daerah saya juga ada nih yang kayak gitu. Wah, jangan-jangan nih ya saya sudah selama ini sudah mengabaikan tetangga-tetangga saya misalkan. Dia ikut membantu, ikut terinspirasi bergerak melakukan hal yang sama. Artinya itu sebuah kebaikan dari postingan itu. Nah, terkait hal yang Umi posting, Umi sharingkan, perjalanan umroh misalkan, insya Allah ya sudah atas pertimbangan yang matang. Pertama, Umi punya channel YouTube berbagi edukasi, tips, dan motivasi seputar umroh. Karenanya, postingan Umi tentang perjalanan umroh adalah menambah penguat mereka atas teori-teori yang sudah Umi sampaikan sebelumnya. Jadi, realisasi di lapangan bisa dilihat langsung dari postingan Umi. Yang kedua, begitu banyak yang menantikan video perjalanan Umi saat umroh itu karena mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Umi. Ingin juga merasakan suatu saat hadir di kota suci. Karenanya postingan Umi menjadi spirit, menjadi energi dan inspirasi bagi mereka. Nah, karena itulah Umi merasa Umi perlu untuk berbagi. Yang selanjutnya, di antara yang berangkat bersama Umi adalah jamaah yang dititipkan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh saudaranya. Nah, di media sosial inilah Umi bisa menceritakan keadaan mereka secara tidak langsung ya. Misalkan kita berkabar sedang ke sini, sedang di sini. Nah, itu memberi kabar akan kondisi dan aktivitas di sini kepada keluarga jamaah. Jadi dengan begitu kita tidak perlu ngomong ke tiap orang, tapi cukup diwakili dengan postingan bahwa kita sedang di sini dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu ya. Yang selanjutnya dari postingan perjalanan umroh atau apapun itu, insya Allah mudah-mudahan memberi warna juga ya, memberi warna pada postingan mungkin ya, yang mungkin simpang siur ya, jadi bernilai edukasi lah. Simpang siur misalkan, oh katanya begini, katanya begitu. Nah, ini realitanya bisa dilihat sendiri. Misalkan kemarin postingan yang sa'i, oh kepadatannya seperti ini. Misalkan sementara ekspektasi orang seperti apa itu. Jadi teman-teman yang menyimak siapapun itu, menyimak perjalanan Umi atau menyimak perjalanan siapapun, terserah mau melihat dari sisi mana ya. Kalau dari sisi positif, Anda akan dapat yang positif.
Urusan yang posting ria atau ikhlas itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya saja sama orang, ya. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari sana, maka silakan kita simak, kita tonton, kita dengar, atau kita baca. Kalau tidak mendapatkan kebaikan, tinggalkan saja, di-scroll saja. Ya. Jangan sampai kebaikan yang dilakukan orang lain, yang mungkin kita tidak bisa melakukannya, tapi malah kita terima dengan sesuatu yang negatif. Yang akhirnya, yang rusak bukan dia yang posting, tapi kita yang suudzon terhadap orang lain. Ya. Orang yang posting tidak terganggu hatinya, tapi justru yang melihat yang terganggu hatinya, ya. Karena yang melihat itu riskan juga terganggu hatinya loh. Bersuudzon, wah dia tuh umroh karena itu, dia umroh karena diumrohin orang, pantas aja gitu kan mungkin. Dia umroh padahal kondisinya masih begitu dan sebagainya. Itu kan penilaian buruk yang tidak semestinya ada. Atau kok umroh kok malah posting-posting, kan anu. Ya, itu sudah just ngejudge orang dengan sesuatu yang belum tentu. Doakan saja ya, mereka yang sudah bisa beribadah, yang sudah melakukan kebaikan itu dijaga hatinya sama Allah dan ibadahnya diterima sama Allah. Dan kita yang belum bisa, semoga bisa suatu saat juga melakukan hal yang sama. Berhusnuzon itu lebih indah, lebih menyehatkan pada hati kita. Apapun itu, kita harus berhusnuzon. Mungkin mereka sudah bisa menjaga hatinya, atau mungkin mereka punya visi misi yang lain di luar yang kita prasangkai, seperti itu. Semoga kita dijaga sama Allah SWT dari hal-hal buruk yang merusak hati kita, merusak kejernihan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga bisa menerima ibadah kita, baik ibadah yang di tanah air maupun yang misalkan di kota sucinya. Nah itu teman-teman, insya Allah apapun yang dinilai oleh teman-teman Umi terima dengan lapang dada. Dan channel YouTube Umi di Bukan Ibu Biasa mendedukasi tentang seputar ibadah umrah dan ibadah haji. Silakan disimak sebagai bentuk dakwah Umi lewat media sosial. Jika bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Salam dari Madinah Al-Munawwarah. Umi doakan semoga kalian semua bisa hadir di sini menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.